yang nomor 2 adalah serve mereka dengan productivity. Jadi modelnya gini, tugas tim kita itu adalah memastikan target itu tercapai, gitu kan? Betul ya? Kita sama-sama paham ya bahwa tugas tim kita adalah kita bagi secara inkremen sehingga tugas mereka tercapai. Nah, tugas kita sebagai manajer apa? Gitu kan? Tugas kita serve mereka agar produktifnya bagus apa? Tugas kita adalah mengeliminir ya segala permasalahan yang memungkinkan menjadi hambatan dalam produktivitas itu. Jadi tugas kita sebagai manajer adalah mengeliminir semua hambatan yang kemungkinan akan menghambat terjadinya produktivitas. Jadi itu serve kita. Sehingga pada akhirnya kita butuh yang namanya fungsi kontrol. Jadi ketika tim mengejar kita harus tetap melihat gitu. Oh, ini kayak akan jadi hambatan. Wah, kita harus langsung melobi sana untuk tidak menjadi hambatan. Oh, ini jadi hambatan. Kita harus melobinya jadi hambatan. Oh, ternyata ada cara yang lebih simpel dalam mengerjakan pekerjaan ini. Kita harus change the strategy. Change the strategy sehingga pekerjaan jadi lebih mudah. Itu serve kita dalam hal produktivitas gitu loh. Makanya sering saya bilang manajer itu jangan kerja. Kalau kerja turun aja jabatan jadi operator gitu. Jadi ini realita, karena Anda tidak serve your team gitu. Kalau Anda sibuk turun ke lapangan gitu kan, Anda sibuk turun ke lapangan membantu tim Anda bekerja, berkeluh kesah, mandi darah, banting tulang gitu kan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. Nah, gimana modelnya itu saya nggak tahu kan. Ya berarti Anda nggak usah jadi manajer, jadi operator aja gitu. Atau minimal tim leader aja turun, ngapain digaji jadi manajer gitu kan. Tugas manajer adalah memastikan ini bekerja lebih mudah. Anda harus mikir. Karena pekerjaan yang lebih sulit daripada kerja fisik itu adalah kerja otak. Itu self productivity-nya. Anda harus mikir, kira-kira apa yang menjadi halangan ketika tim saya bekerja. Itu yang harus Anda pikirkan. Terus yang kedua, kira-kira gimana cara saya membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Nah, itu yang Anda pikirkan. Kalau dalam perang itu, jenderal itu harus selalu berpikir yang nomor satu, sebelum perang, mereka harus berpikir gimana menang tanpa perang. Itu yang dia harus dipikirkan. Atau ketika sudah harus terjadi peperangan, bagaimana menang perang dengan sesedikit mungkin korban dari sisi kita dan dari sisi lawan. Itu yang harus dipikirkan. Dan itu serve kita terhadap yang namanya produktivitas. Jadi itu makanya kita harus banyak belajar, banyak mendengarkan, banyak koordinasi, banyak minta arahan dari atasan kita, sehingga kita bisa serve productivity dari tim kita, sehingga pada akhirnya kita bisa memudahkan pekerjaan mereka. Mereka menang dengan lebih mudah, bila perlu menang tanpa perang, gitu kan? Itu serve the productivity. Makanya sering saya bilang, ini bercandaan saya kan, manajer masih banyak yang turun ke lapangan enggak? Oh, ya Pak, saya sering turun ke lapangan. Bukan saya puji, saya bilang kenapa nggak jadi supervisor aja. Bukan saya puji, itu nggak perlu. Manajer itu maksimal, ini maksimal ya, maksimal 20-30% turun ke lapangan. Sisanya mikir. Kalau Anda sudah manajer, jangan terlalu banyak turun ke lapangan. Minimal Anda habiskan 30% lah waktu Anda di lapangan, sisanya Anda mikir bagaimana membuat pekerjaan ini jadi lebih mudah. Bagaimana saya menghilangkan hambatan-hambatan dari pekerjaan itu. Sesederhana itu gitu. Contoh yang paling gampang tadi operator sama engineer ya, produksi sama engineer. Kalau orang engineer ini atasannya pinter dan dipercaya oleh timnya, dia sudah berpikir, oke, ini kalau engineer saya aja yang mengerjakan, ini akan bisa selesai 3 hari. Ya. Nah, saya butuh tenaga, tapi engineering saya kurang. Nah, dia harus mikir, berarti saya butuh bantuan dari operator. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan ngelobi itu. GM atau manajer production-nya akan saya lobby. Saya akan bilang, bro, ini kan selesai 3 hari ini. Kan dia interest, dia punya interest sama kita. Ini manajer pemikirannya. Dia kan punya interest sama kita. Kita bilang, bro, ini kalau engineering ngerjain sendiri, ini 3 hari baru selesai. Kalau produksi mau bantu engineering untuk mengerjakan pekerjaan ini, 1 hari bisa selesai. Bisa bantu nggak? Ini namanya 3 hari sama 1 hari, dan ini mengganggu produksi, manajer produksi nggak akan mikir banyak-banyak, nggak akan mikir, 1 menit pun nggak akan mikir. Dia akan bilang,
dan gue bantu. Pasti kayak gitu jawabannya. Dia akan kerahkan orang produksinya untuk bantu engineering. Nah itu tugasnya manajer engineering gitu loh. Jadi bukan tuh begitu, wah ini pekerjaannya berat dan lain sebagainya, ini banyak, wah berarti saya harus turun ikut membantu. Anda bantu dari 3 hari, nggak mungkin jadi 1 hari, bos. 2 hari aja belum tentu, ya mungkin 1,5 hari lah. Karena Anda bekerja jadi operator gitu, bukan menjadi orang yang mengatur. Ini manajerial, ya, dan butuh leadership. Sehingga Anda jadi pemimpin tuh dipercaya. Gila nih, baru sekarang nih, engineering ngomong gitu nih, baru sekarang nih, gue punya bos engineering nih, kita kerja dibantu produksi baru sekarang nih, baru kali ini aja. Nah itu Anda berhasil tuh, Anda dipercaya namanya. Anda dipercaya sebagai atasan bahwa Anda bisa membantu mereka mempermudah pekerjaan mereka. Oke ya.